Syukur Alhamdulillah ketika Mas Farhan bekerja dekat Malaysia boleh bina rumah untuk mak Mas Farhan dan juga boleh beli lembu dan juga beli tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah komentar yang ada di kolom komentar yang menanyakan kenapa Mas Farhan memilih bekerja ke Malaysia? Kenapa tak bekerja ke Taiwan, ke Hong Kong, ataupun ke Korea? Kenapa memilih Malaysia macam itu? Itu pun Mas Farhan dulu ketika menengok jiran-jiran Mas Farhan, uncle-uncle ataupun abang-abang yang bekerja dekat Malaysia, itu seleranya memang beda para sahabat. Kebanyakan orang yang bekerja ke Malaysia ini, orang itu dekat kampung Mas Farhan, jiran-jiran itu sukses-sukses semua. Boleh bina rumah, boleh beli tanah, dan juga boleh beli lembu. Bahkan yang dulunya tak mempunyai surau ketika dia merantau ke Malaysia, dan mereka juga kuat beribadah macam itu, semakin dekat kepada Allah, mereka juga membina surau dekat kampung halaman. Dan dari situlah Mas Farhan tertarik, kok bisa sukses seperti itu ya? Berapa gajinya bekerja dekat Malaysia macam itu? Dan Mas Farhan akhirnya ketika sudah finish sekolah menengah, memang dulu niatnya memang nak pergi universiti dan untuk mendaftar army macam itu, TNI macam itu. Tapi dengan adanya kekurangan, keterpurukan ekonomi keluarga, Mas Farhan tidak diizinin oleh emak Mas Farhan. Lebih baik katanya uangnya ditabung, takutnya nanti ada kebutuhan macam itu. Dan dari situ Mas Farhan merasakan bahwa keluarga Mas Farhan ini memang ada di golongan keluarga tak mampu para sahabat. Dan di situ Mas Farhan sadar diri. Mungkin Mas Farhan tak harus memaksakan untuk pergi sekolah, lanjut sekolah ke universiti. Akhirnya Mas Farhan pergi ke jiran Mas Farhan itu, yang abang-abang itu. Bang, ajak napa aku bang? Nak pergi Malaysia juga aku macam itu. Serius nih macam itu. Serius nak pergi kerja dekat Malaysia. Serius lah bang, tapi tak cakap Melayu lah. Jadi mereka cakap bahasa Indonesia dengan aku. Jadi aku time itu nanti kita pergi dekat PT aku. Nanti aku ada PT dekat sana. Jadi aku tanyakan dulu lah dengan PT, kau ikut sekali macam itu. Akhirnya saya datang ke PT dan akhirnya di sana ditanyain dengan ijazah juga. Aku punya ijazah sekolah menengah dan di situ saya berpikiran juga tanya dengan abang, pengalaman abang enak kerja dekat Malaysia, dan di Malaysia ini bahasa kita 11-12 hanya dirubah dengan A macam itu. Kalau dekat Malaysia saya, dekat Indonesia saya macam itu. Oh, agak mudah ya gitu kan aja. Jadinya aku bersemangatlah untuk pergi bekerja dekat Malaysia ini. Dan syukur Alhamdulillah para sahabat, setelah melewati proses mengajukan surat-surat yang mereka minta dengan surat keterangan keluarga, surat keluarga macam itu, dan juga IC semua, ijazah semua sudah lengkap, dan akhirnya pembuatan paspor, dan tunggu berapa lama lagi dan Mas Farhan diberangkatkan bekerja dekat Malaysia. Dan juga banyak yang bertanya-tanya, Mas Farhan di Malaysia first time juga bekerja apa? Mas Farhan dulu memang first time bekerja restoran. Mas Farhan memang dulu time budak-budak memang suka tolong-tolong emak lah bekerja, seperti memasak kangkung tumis, seperti masak nasi dulu
pakai itu kayu macam itu kan, pakai kayu. Jadi di situ Mas Farhan diajari oleh mak Mas Farhan karena dulu tem Mas Farhan masih budak, anak Mas Farhan, abang Mas Farhan dan saya cuma dua macam itu, tak ada anak perempuan. Jadi anak laki-laki pun jadilah nak belajar masak, tapi untuk jaga-jagalah, untuk jaga-jaga tem mak tak sihat, kurang sehat macam itu. Jadi boleh ada seseorang yang boleh memasak macam itu untuk ayah dan untuk saya macam itu, kata mak Mas Farhan. Jadi di situ Mas Farhan sudah sedikit-sedikit tahulah, tapi di PT juga diajarin juga lah ya, ketika untuk memasak, memotong sayur, memotong daging, di situ juga diajarin para sahabat. Akhirnya ketika sampai ke Malaysia, Mas Farhan itu pelongak-pelongok karena apa ya, takut macam itu. Kok memilih job di restoran gitu ya? Ini restoran loh untuk ngasih makan orang gitu kan. Jadi di situ Mas Farhan datang disuruh masak, Mas Farhan nggak ngomong nggak tahu, kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu gitu. Akhirnya Mas Farhan di situ cuma boleh motong sayur dengan mencuci pinggan di situ, dengan memotong sayur dan mencuci pinggan saja. Dan di situ kebetulan ada orang Indonesia juga di sana, orang Jakarta. Dan di situ Mas Farhan mempunyai teman karena ada orang Jakarta macam itu. Jadi sama-sama Indonesia macam itu. Dengan jiran Mas Farhan itu aku tak tak bekerja tempat yang sama karena mereka di bidang construction. Jadi ada di KL juga, tapi mereka jauh lah dengan Mas Farhan macam itu. Jadi di situ Mas Farhan selama 2 bulan, Mas Farhan itu cuci pinggan dengan memotong sayur saja untuk standby macam itu. Akhirnya lama-lama nengok-nengok dan sama chefnya juga di sana disuruh belajar untuk masak ini, masak itu, macam itu. Akhirnya Mas Farhan dengan sepengetahuan Mas Farhan menengok juga dan juga diajari resepnya, menaruh bumbu-bumbunya, dan akhirnya Mas Farhan memberanikan diri untuk ketika customer tak ramai, Mas Farhan masak lah gitu kan. Pertama macam itu. Akhirnya kalau customer banyak orderan, Mas Farhan suruh ganti gitu kan, diganti dengan yang sudah pandai macam itu. Dan akhirnya di situ coba-coba, akhirnya syukur alhamdulillah dengan ketekunan dan juga kebaikan teman-teman, rekan-rekan macam itu, rekan-rekan kerja yang mau mengajari, akhirnya sampai sekarang masih di tempat restoran memasak para sahabat. Dan syukur alhamdulillah sampai sekarang ini bos ada buka di mana-mana. Kalau kekurangan orang, Mas Farhan itu disuruh ke restoran sana macam itu, disuruh menggantikan masak macam itu. Syukur alhamdulillah dan banyak bersyukurlah dengan adanya Mas Farhan bekerja dekat Malaysia ini boleh mencukupi kebutuhan keluarga dan juga kemarin juga Mas Farhan sudah membina rumah untuk mak Mas Farhan, dan kemarin juga ada buat rumah untuk sendiri dan syukur alhamdulillah juga ada juga sedikit lah tak banyak untuk membeli tanah macam itu, tapi tak seluas sampai 2 hektar macam itu, dan cukuplah ada tabungan juga, syukur alhamdulillah. Tak apa ya, tak menyanyiakan apa, tak menghilangkan apa rezeki yang sudah diberikan oleh Allah. Sudah itu memang nikmat yang sudah diberikan, kita wajib untuk bersyukur macam itu para sahabat. Itu pesan Mas Farhan dan cerita kali ini. Dan buat para sahabat juga, kalau memang berniatan untuk merantau, jangan sampai datang secara haram, jangan sampai datang secara ilegal, itu sahaja karena konsekuensinya menjadi buronan polis dan juga immigration di negara orang. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman, apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.